Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi Rasulillah ajmain amma ba'du. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di hadza tafarruqan ma'suma. Baik, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah pelaporan keuangan sosial syariah. Pada pertemuan keempat kali ini kita akan membahas terkait dengan PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yaitu PSAK 409 yang mengatur tentang akuntansi, zakat, infak, dan sedekah. Materi ini merupakan materi yang akan membahas bagaimana aturan atau standar-standar dari perlakuan akuntansi keuangan atas transaksi dari zakat, infak, dan sedekah. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, bagi Bapak Ibu atau mahasiswa yang bukan berasal dari background akuntansi, tentu penting untuk memahami beberapa hal ya. Yang pertama adalah bahwa di Indonesia ini kita memiliki lembaga pembuat standar akuntansi, yaitu Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Nah, Ikatan Akuntan Indonesia ini melalui badan-badannya, yaitu salah satunya itu DSAS, Dewan Standar Akuntansi Syariah, atau DSAK, Dewan Standar Akuntansi Keuangan, itu kemudian mengeluarkan ya beberapa SAK yang dipakai ya di Indonesia gitu ya. Nah, SAK ini adalah bisa isinya bentuknya adalah PSAK atau pernyataan standar, bisa juga isinya adalah ISAK atau ISAK ya atau interpretasi dari sebuah standar gitu ya. Di SAK itu bisa terdiri dari dua, bisa berbentuk PSAK, bisa juga berbentuk ISAK gitu ya. Seperti itu. Nah, standar akuntansi keuangan ini diterbitkan oleh Dewan Standar, baik yang akuntansi keuangan, berarti dia adalah PSAK-PSAK umum, dan juga Dewan Standar Akuntansi Syariah ya, untuk PSAK-PSAK Syariah. Di Indonesia ada beberapa SAK yang berlaku, yaitu yang pertama itu kita kenal sebagai SAK, yaitu sering juga disebut sebagai SAK umum. Gitu ya. Ini berlaku untuk entitas-entitas yang umum ya, selain entitas syariah dan juga beberapa entitas yang eh, memiliki akuntabilitas publik ya, seperti misalnya perusahaan-perusahaan yang memperjualbelikan sahamnya di bursa atau yang menghimpun dan menyalurkan dana publik seperti perbankan gitu ya, dan yang lembaga keuangan yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah yaitu ada SAK etap ya, SAK etap. Nah, SAK etap ini adalah entitas tanpa akuntabilitas publik ya. Nah, ini diperuntukkan bagi entitas-entitas yang aktivitasnya itu tidak berkaitan dengan dana publik ya. Ini mohon maaf nih harusnya di sini ya. Tapi per 1 Januari 2025 nanti SAK etap ini kemudian digantikan oleh SAK entitas privat ya. Jadi sebelum tahun 2025 ada SAK umum, ada SAK etap, ada SAK EMKM. Sedangkan per 1 Desember 2025 itu yang ada adalah SAK umum, SAK entitas privat ya, kemudian ada SAK EMKM. Nah, kalau SAK EMKM ini adalah peruntukan untuk entitas-entitas mikro, kecil dan menengah seperti itu. Nah, apa saja yang termasuk dalam UMKM itu bisa merujuk kepada klasifikasi usaha yang diterbitkan oleh Kementerian KUMKM. Nah, yang berikutnya juga ada SAK Syariah. Nah, ini mengatur eh, standar akuntansi untuk transaksi-transaksi syariah. Itu bisa saja transaksi syariah itu ada di perusahaan umum seperti misalnya
di bank gitu ya, atau di perusahaan-perusahaan yang sudah go public yang melakukan transaksi syariah seperti misalnya menerbitkan sukuk gitu ya, atau melaksanakan akad-akad syariah yang lain. Atau bisa juga SHK syariah ini diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang tidak menggunakan dana publik ya, seperti perusahaan-perusahaan dagang, jasa gitu, manufaktur yang kepemilikan sahamnya tidak dimiliki oleh publik yang mereka juga dimungkinkan untuk menggunakan SHK syariah. Begitu juga di SHK MKM ya, artinya transaksi syariah itu juga bisa digunakan oleh eh, entitas entitas UMKM seperti itu. Nah, berikutnya adalah peraturan atau hal yang baru yang ada di dalam Ikatan Akuntan Indonesia ini adalah yaitu adanya perubahan nomor SAK. Nah, dulu misalnya bagi Bapak Ibu yang beraktivitas di lembaga zakat, PSAK tentang zakat infak sedekah itu ada di 109 misalnya. Nah, sekarang itu ada perubahan nomor dari PSAK dan ISAK ya. Dan itu ada sejak tahun-tahun sebelumnya. Di sini ada ketentuannya. Jadi PSAK itu nanti ada yang diawali dengan angka 1 dan itu biasanya dipakai untuk PSAK yang merujuk pada international standard ya atau FRS. Kemudian yang dimulai dengan nomor 2 yaitu PSAK yang merujuk kepada Internal Accounting Standard. Kemudian PSAK yang awalnya 3 itu adalah PSAK, berarti itulah PSAK lokal, artinya hanya ada di Indonesia dan berlaku di Indonesia. Kalau yang 1 2 ini berarti dia adopsi ya diambil atau diterjemahkan dari accounting standar internasional dan itu disesuaikan dengan Indonesia. Sedangkan yang nomor 3 ini adalah yang khusus ada di Indonesia. Seperti misalnya PSAK tentang eh, apa ya yang terkait dengan eh, transaksi-transaksi yang ada di lokal. Kemudian yang keempat, yang awalnya adalah 4, itulah PSAK syariah. Makanya sekarang semua PSAK syariah itu diawali dengan angka 4 di dalamnya. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah ada PSAK, ada ISAK. Seperti yang kita sampaikan di awal tadi, bahwa SAK itu terdiri dari dua, ada PSAK, ada ISAK. ISAK juga demikian, ISAK yang dimulai dari angka 1 itu merujuk kepada IFRIC Interpretation, sedangkan yang dimulai dengan angka 2 itu dari IC Interpretation, sedangkan yang nomor 3 itulah ISAK lokal. Kemudian yang keempat, yang awalnya 4 itulah ISAK syariah, seperti itu. Nah, jadi sejak 1 Desember 2025 dan itu akan berlaku di laporan tahunan tahun ini dan akan terlihat nanti di akhir tahun ya dari laporan-laporan yang diterbitkan oleh entitas-entitas itu sudah merujuk pada PSAK yang atau penomoran yang lama. Kalau kita rujuk pada laporan-laporan tahun 2024, 2023 dan ke bawah itu masih menggunakan penomoran yang lama. Misalnya untuk lembaga zakat di tahun 2024 mungkin masih menggunakan PSAK 109, 101 gitu. Nah, nanti di tahun 2025 itu sudah mulai menggunakan 409 dan 401 seperti itu. Kemudian berikutnya adalah berkaitan dengan apa saja PSAK syariah yang sudah ada di Indonesia gitu ya. Nah, ini eh, kebetulan ada beberapa nomor ya dan belum disesuaikan penomorannya. Berarti nanti bisa kita lihat di PSAK atau dari buku SAK itu ada kerangka dasar pelaporan keuangan syariah. Kemudian yang kedua nanti 459 itu terkait dengan akuntansi perbankan. Jadi PSAK ini belum dicabut seluruhnya, gitu ya, tapi masih diberlakukan untuk beberapa pengaturan yang belum ada PSAK-nya secara khusus. Kemudian nanti ada PSAK 401, ini mohon maaf masih 101, PSAK 401, PSAK 402, nanti PSAK 412, ISAK 401, ISA 402, seperti itu. Jadi pengaturannya inilah PSAK-PSAK yang ada di SAK syariah ya berdasarkan akad-akadnya. Ya, ada 402 terkait dengan murabahah,
PSAK 405 terkait dengan mudorobah, PSAK 409 itu terkait dengan akuntansi zakat, infak, dan sedekah, PSAK 4112 itu terkait dengan akuntansi wakaf, dan ada satu lagi 413 itu berkaitan dengan penurunan nilai syariah. Seperti itu. Next, untuk menyusun laporan keuangan dari lembaga zakat, maka kita bisa merujuk pengaturannya di dalam PSAK 409. Nah, pada saat Dewan Standar menyusun PSAK 409 ini, tentu saja hal-hal yang diatur di dalam PSAK ini itu harus mendapat opini syariah dari Dewan Syariah Nasional. Artinya, setiap PSAK syariah yang diterbitkan itu harus mendapat opini syariah dari DSN. Nah, ini salah satunya kita bisa lihat di dalam PSAK 409 nanti kita akan menemukan ada satu lembaran opini yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional yang menyatakan kesesuaian syariah terhadap apa-apa yang diatur dalam PSAK ini. Artinya, apa-apa yang diatur di dalam PSAK 09 itu kontennya, substansinya itu telah sesuai dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional atau ketentuan-ketentuan prinsip-prinsip syariah yang lain seperti itu. Nah, inilah bentuk dari keterlibatan dari Dewan Syariah Nasional dalam penyusunan PSAK dan biasanya di dalam task force atau tim yang menerbitkan PSAK syariah itu ada unsur juga dari Dewan Syariah Nasional. Seperti itu. Nah, di antara fatwa-fatwa yang dijadikan sebagai eh, benchmarking pada saat melakukan atau menyusun PSAK 409 ini adalah yang pertama yaitu ada PSAK yaitu Fatwa nomor 8 tahun 2011 yang berkaitan terkait dengan bahwa amil zakat itu bisa berbentuk individu, bisa juga berbentuk badan gitu ya. Nah, inilah yang kemudian diatur ya di dalam PSAK Syariah 409 bahwa nanti akan ada terkait dengan penerimaan zakat dari individu dan juga penerimaan zakat dari badan. Artinya, lembaga zakat yang menerima zakat itu dari individu dan badan itu bisa dicatat sesuai dengan SAK yang berlaku. Kemudian berikutnya yang berkaitan dengan eh, pembebanan biaya operasional dan sosialisasi yang diperoleh dari beberapa asnaf atau sumber lain seperti misalnya pemerintah gitu ya terutama bagi Basnas ya. Basnas itu mendapatkan sejumlah dana dari baik pemerintah kota kabupatennya ataupun dari pemerintah provinsinya atau dari pemerintah pusat gitu ya. Dan itu bisa digunakan sebagai operasional dan itu diatur ya di dalam Fatwa nomor 8 tahun 11. Kemudian juga penggunaan dana operasional dari Amil ya eh, dari Asnaf Amil seperdelapan dari penerimaan zakat. Begitu juga dari Fisabilillah dalam kondisi tertentu ketika dana operasionalnya melebihi dari hak Amil yang ada, maka setelah mendapat opini dari Dewan Syariah itu bisa saja menggunakan dana-dana fi sabilillah seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada Fatwa nomor 13 tahun 2011 itu yang berkaitan terkait dengan hukum zakat dari harta haram. Nah, memang nanti gitu ya ketika lembaga zakat menerima pembayaran zakat dari eh, salah seorang donatur, memang disyaratkan nanti di dalam kwitansinya itu memastikan bahwa dana-dana tersebut itu bersumber dari dana halal. Jika didapatkan informasi bahwa itu bersumber dari dana yang tidak halal, maka itu tidak bisa diakui sebagai dana zakat, ya, seperti itu. Nah, begitu juga nanti kalau seandainya lembaga-lembaga keuangan syariah yang menghimpun dana zakat ya dari sumber yang lain misalnya dari nasabah dan segala macamnya gitu ya. Nah, ini diatur di sini. Kemudian berikutnya di Fatwa nomor 14 itu berkaitan dengan penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan. Artinya ada zakat yang disalurkan secara langsung kepada mustahik atau penerima gitu ya. Ada juga yang kemudian yang disalurkan itu hanya berupa manfaat. Sedangkan asetnya atau dari dana zakatnya itu sendiri itu
konversi menjadi aset kelolaan tertentu, misalnya seperti klinik kesehatan atau sekolah untuk duafa atau misalnya mobil ambulan gitu ya yang dana-dana zakatnya itu dikonversi menjadi sebuah aset, kemudian yang diterima oleh penerima manfaat itu hanya manfaat dari aset tersebut. Misalnya sekolah berarti bisa dimanfaatkan oleh anak-anak duafa yang belajar secara gratis atau klinik sehat ya duafa itu bisa berobat secara gratis gitu ya. Jadi penyaluran zakat bisa saja berbentuk langsung, bisa juga berbentuk aset kelolaan dan itu nanti akan diatur di dalam PSAK berdasarkan Fatwa nomor 14 ini. Kemudian Fatwa nomor 15 itu terkait dengan penarikan, pemeliharaan dan penyaluran harta zakat gitu ya. Di sana ada beberapa ketentuan yang diadopsi. Yang pertama adalah bagaimana kalau seandainya ada dana zakat yang diterima oleh lembaga zakat tapi tidak langsung disalurkan. Ada di situ jeda atau waktu untuk menyimpannya. Nah, di situ ada potensi atau risiko dari kerusakan. Nah, di sini diatur bagaimana kalau seandainya aset zakat itu menurun nilainya, baik karena rusak atau hilang. Nah, di sini kalau ada dua ketentuan, yang pertama adalah di luar kemampuan amil, dan yang kedua adalah karena kelalaian amil, dan itu juga nanti ada aturannya. Kemudian berikutnya adalah ada ketentuan terkait dengan bahwa zakat itu harus disalurkan sampai langsung kepada mustahik. Kalau seandainya penyaluran zakatnya tidak langsung ke mustahik, tapi ke mitra yang lain atau lembaga zakat lain, ya itu nanti tidak boleh langsung diakui sebagai penyaluran, gitu ya, tapi diakui sebagai piutang, gitu ya. Nah, kapan dia menjadi penyaluran? Pada saat dia sudah sampai ke tangan mustahik. Yang berikutnya adalah, nah dalam kondisi seperti tadi, di mana zakat disalurkan melalui mitra, maka pengambilan hak amil itu tidak boleh dilakukan berkali-kali atau lebih dari satu kali. Hanya boleh dilakukan satu kali. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya amil yang kedua itu membutuhkan dana operasional? Maka amil yang kedua boleh meminta bagian kepada amil yang pertama, bukan mengurangi dari penerimaan zakat yang diterima dari amil yang awal. Kemudian yang berikutnya adalah yayasan, itu bisa disebut juga sebagai fisabilillah, sehingga dia juga bisa eh, dianggap sebagai penerima zakat. Kemudian nanti juga ada zakat terikat, ya, yang berkaitan dengan zakat terikat. Kemudian ada Fatwa nomor 4 tahun 2003 itu terkait dengan penggunaan zakat untuk investasi. Ini dalam kondisi ketika dana zakat itu yang diterima berlebih banyak, belum bisa disalurkan secara keseluruhan, sehingga sebagian perlu kelola agar dia tidak idle, maka nanti ada ketentuan terkait dengan penggunaan zakat untuk investasi. Misalnya dana zakat yang masih tersisa itu kemudian ditaruh di deposito dalam waktu tertentu gitu ya dan segala macamnya. Namun di sini ada ketentuannya di dalam fatwa zakat itu hanya boleh diinvestasikan selama tidak ada lagi fakir miskin. Nah, ini sebetulnya menjadi syarat yang cukup sulit sebetulnya ya untuk dipenuhi oleh lembaga zakat dan tentu nanti implementasinya akan diserahkan ya kepada masing-masing pengelola dan nanti tentu akan diawasi juga ya apakah oleh audit syariah dan segala macam. Begitu juga nanti harus dikelola secara profesional dan berbatas waktu. Artinya pada saat penempatan dalam investasi jika kondisinya terpenuhi, maka investasinya itu harus dilakukan secara eh, profesional. Artinya lembaga zakat betul-betul memahami risiko ya potensi return dari investasinya dan itu harus berbatas waktu, tidak boleh sepanjang waktu seperti itu. Nah, inilah di antara fatwa-fatwa yang dijadikan benchmarking dalam penyusunan PSAK 409 ini. Nah, berikutnya adalah seperti apa ruang lingkup dari PSAK 409 ini. Nah, PSAK 409 ini itu wajib ya diimplementasi oleh amil yang pertama itu adalah kalau dia mendapat izin.
Artinya, jika ia mendapat izin ya dari Basnas, Kementerian Agama, apapun levelnya, maka dia wajib menggunakan PSAK 409 ini. Sedangkan amil-amil yang belum atau sedang mengurus izin gitu ya, itu sangat disarankan. Walaupun sekarang regulasinya dari Kementerian Agama tidak atau diperketat sekali lembaga-lembaga yang menghimpun zakat tanpa izin gitu ya, karena seluruhnya diupayakan agar memperoleh izin gitu ya. Kemudian berikutnya PSAK 409 ini juga bisa diterapkan oleh entitas syariah yang kegiatan utamanya bukan menerima zakat, maka untuk pencatatannya itu menggunakan PSAK 401 ya untuk pelaporan dari eh, pengelolaan dana zakatnya gitu ya. Seperti itu. Dan di mana dia nanti dalam menyalurkannya itu langsung disalurkan ke lembaga zakat. Misalnya bank-bank syariah yang menghimpun dana zakat dari nasabah itu melaporkan pengelolaan zakatnya berdasarkan laporan-laporan yang ada di bank syariah dan nanti penyalurannya tidak boleh langsung. Ya, penyalurannya itu disalurkan ke lembaga zakat. Nah, makanya beberapa lembaga zakat seperti perbankan itu biasanya mereka akan memiliki lembaga zakat afiliasi mereka. Seperti misalnya BSI, mereka memiliki BSI Maslahah, Bank Muamalat memiliki Baitul Mal Muamalat gitu ya, dan bank-bank syariah yang lain seperti itu. Berikutnya adalah beberapa definisi yang ada di dalam PSAK untuk memudahkan pemahaman kita pada saat membahas nanti. Yang pertama adalah AMIL. Apa itu AMIL? AMIL itu adalah entitas pengelola zakat berdasarkan regulasi. Artinya, di sini yang disebut dengan AMIL itu adalah baik dia individu ataupun lembaga yang memperoleh izin dari regulator. Dalam hal ini, Kementerian Agama dan juga Badan AMIL Zakat Nasional. Yang kedua adalah dana amil. Dana amil adalah bagian amil dari zakat, infak, dan sedekah yang dipakai untuk operasional. Jadi amil itu bisa memperoleh hak dari zakat sebesar 12,5%. Begitu juga bisa memperoleh dari infak dan sedekah ya sebesar 20% maksimal. Kemudian berikutnya ada dana infak dan sedekah. Di sini dalam PSAK itu sudah dibedakan antara infak dan sedekah. Kemudian berikutnya ada dana zakat, ya. Kemudian ada mustahik. Mustahik adalah penerima zakat. Kemudian muzaki. Muzaki itu adalah individu ya yang wajib menggunakan zakat, yang wajib menyalurkan zakat gitu ya. Artinya setelah dikenakan kewajiban zakat. Kemudian ada nisab. Nisab adalah batas minimum harta wajib zakat. Tidak semua harta dikenakan zakat, tapi jika memenuhi nisab tertentu, gitu ya, sesuai dengan jenis aset zakatnya, maka dia akan dikenakan zakat. Kemudian zakat itu sendiri adalah harta wajib zakat untuk penerima tertentu, ya. Jadi bedanya antara infak dan zakat adalah kalau zakat penerimanya sudah ditentukan atau biasa kita sebut sebagai asnaf. Kemudian infak adalah harta di luar zakat yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan, ya. Kemudian yang berikutnya sedekah, ya, yaitu harta di luar zakat dan atau non harta yang dikeluarkan. Jadi dia bisa berupa harta, bisa juga berupa non harta, ya, yang dikeluarkan oleh individu, gitu ya, atau badan. Nah, itu disebut sebagai sedekah. Jadi di dalam PSAK ini sudah dibedakan istilah antara infak dan sedekah. Oke, berikutnya adalah karakteristik ya yang perlu juga dipahami. Yang pertama adalah zakat itu bisa disalurkan secara langsung ya, tapi bisa juga secara melalui amil dan ini memang yang didorong ya agar kemudian semua umat muslim itu bisa berzakat melalui amil yang ada. Walaupun tidak bisa dipungkiri ya ada beberapa muzaki yang langsung mengeluarkan zakatnya secara langsung ya. Jadi memang tidak uh, diwajibkan hanya kepada amil, tapi memang disarankan ya melalui amil agar pengelolaannya bisa lebih tertata dengan baik gitu ya. Kemudian harus ada yang namanya nisbah ya, kemudian juga haul, kemudian juga tarif dan peruntukannya. Kemudian infak atau sedekah itu bisa berbentuk nanti terikat, bisa juga tidak terikat. Artinya si donatur ya infak itu bisa menentukan siapa yang menerima, bisa juga tidak.
atau misalnya lembaga zakat yang membuat program ya tertentu yang menghimpun dana infak, maka dia juga menjadi terikat. Misalnya infak untuk pembangunan sekolah seperti itu, maka semua dana yang dihimpun itu dipergunakan untuk sekolah, ya pembangunan sekolah, bukan buat yang lain, ya. Kemudian amil harus mengelola sesuai dengan prinsip syariah dan juga secara profesional. Kemudian jika tidak ada fakir miskin, maka zakat bisa diinvestasikan atau ditunda penyalurannya, seperti yang kita jelaskan tadi. Nah, di dalam sebuah PSAK itu biasanya ada 4 hal yang diatur gitu ya. Yang pertama adalah terkait dengan pengakuan ya. Jadi apa saja eh, eh, akun ya biasanya disebutnya atau pos ya dalam mengakui sebuah transaksi dan kapan dia diakui. Kemudian ada pengukuran itu berkaitan dengan pengukuran nilai sebesar apa transaksi itu diakui gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan penyajian di mana transaksi tersebut di dalam laporan keuangan disajikan dan juga nanti pengungkapan apa saja yang perlu disampaikan kepada pembaca ya terkait dengan transaksi tersebut di dalam catatan atas laporan keuangan. Itu kita sebut sebagai CALK. Nah, ini beberapa pengaturan yang berkaitan dengan zakat, infak, dan sedekah yang diatur di dalam PSAK ini. Yang pertama adalah eh, satu kondisi di mana zakat itu bisa saja diterima dalam bentuk kas, bisa juga berbentuk non-kas. Non-kas itu bisa berbentuk barang, gitu ya. Nah, itu ada kondisinya. Nah, kapan dia diakui? Maka dia diakui pada saat dia diterima. Nah, dalam kondisi ini, kalau seandainya orang baru berjanji akan berzakat, gitu ya, atau zakatnya belum diterima secara hukum oleh lembaga zakat, maka dia belum boleh diakui sebagai penerimaan zakat, gitu ya. Jadi dia diakui pada saat diterima. Kalau dia bentuknya uang tunai, pada saat uang tunainya sudah diterima, kalau dia berbentuk transfer ketika saldo transfer masuknya sudah masuk gitu ya. Seperti itu. Jadi dia diakui pada saat diterima. Jadi tidak boleh eh, ada pengakuan zakat ketika dia belum diterima. Nah, ini akan jadi satu isu nanti bagaimana kalau seandainya ada sebuah lembaga zakat gitu ya. Kemudian ada satu mitranya gitu ya atau misalnya biasanya terjadi eh, pada saat bulan Ramadan ya, di mana masjid-masjid itu kemudian menerima zakat fitrah ya, seperti itu. Kemudian eh, masjid itu hanya kemudian melaporkan laporannya saja ya kepada lembaga zakat tertentu. Nah, ini akan jadi isu biasanya bagi auditor apakah bisa dianggap ya lembaga zakat tersebut telah menerima zakatnya atau belum. Karena misalnya masjid itu ketika dia menerima dia kemudian juga langsung menyalurkan ya seperti itu. Nah, ini akan jadi isu. Nah, kalau kita melihat dalam pengaturan ini berarti ya nanti itu belum bisa diakui sebagai penerimaan zakat. Nah, jalan keluarnya gimana? Nah, biasanya adalah kalau dia hanya berbentuk laporan itu, dia tidak menambah dari penghimpunan zakat, tapi nanti bisa disampaikan di dalam catatan atas laporan keuangan. Seperti itu. Nah, jika dia berbentuk kas, maka dia dicatat sebesar nilai yang diterima. Gitu ya. Misalnya diterima zakat 10 juta, ya dicatat sebesar 10 juta. Kalau dia berbentuk non-kas, maka dia mengikuti nilai wajar level 1 dan itu adalah yaitu nilai pasar. Nanti akan kita lihat di belakang gitu ya. Misalnya menerima zakat dalam bentuk beras, maka dilihat jenis berasnya apa, kemudian di pasaran harganya berapa pada saat diterima, maka diakui sebesar nilai itu. Gitu ya. Kemudian berikutnya adalah penurunan aset zakat yang berbentuk non-kas atau berbentuk barang, seperti yang dijelaskan dalam fatwa sebelumnya tadi. Jika ada zakat yang berbentuk barang, ada kemungkinan dia menurun nilainya. Seperti itu. Bisa dia karena kelalaian amil, bisa juga karena eh, proses alami. Jika dia karena kelalaian amil, maka dia akan mengurangi dana zakat. Artinya kerugiannya mengurangi dari dana amil. Jika dia karena alami, maka itu bisa dianggap sebagai penurunan nilai dari dana zakat. Kemudian yang berikutnya adalah penjualan aset non-kas, ya.
eh, kalau seandainya zakat yang diterima itu dalam bentuk barang, kemudian disalurkannya tidak langsung dalam berbentuk barang, misalnya ada zakat yang diterima dalam bentuk emas, tidak disalurkan langsung kepada mustahik dalam bentuk emas, tapi dijual terlebih dahulu, maka nanti akan diakui nilai realisasinya sebagai penambah dana zakat. Jika dia lebih besar dari nilai pada saat diterima, maka diakui sebagai penerima penambah dari dana zakat, bukan keuntungan amil. Kemudian penyaluran zakat itu diakui pada saat dia diterima, gitu ya. Jika berbentuk kas sebesar nilai yang diserahkan, jika berbentuk non kas atau barang sebesar nilai yang tercatat. Misalnya menerima zakat dalam bentuk beras, pada saat itu diakui nilainya 10.000 per liter, kemudian disalurkan beras juga, maka penyalurannya sebesar nilai yang tercatat sebelumnya. Penyaluran hak amil itu juga diakui pada saat dia diterima sebesar jumlah yang disalurkan, kemudian beban penghimpunan ya itu juga uh, diakui pada saat dia disalurkan. Seperti itu. Oke, kemudian berikutnya adalah nilai wajar tadi ya, bahwa jika dia berbentuk barang, maka dia diakui sebesar nilai pasar yang bisa diakses. Berikutnya adalah penerimaan hak amil, itu dia akan menambah dari dana amil sebesar nilai yang diterima. Nah, ini yang kita bahas dalam fatwa tadi, bagaimana kalau seandainya penyaluran zakatnya melalui amil lain gitu ya, maka dia belum boleh diakui sebagai penyaluran zakat ya, karena dia belum sampai ke tahan mustahik. Maka di sini di dalam PSAK itu dicatatnya sebagai piutang. Kapan dia diakui sebagai penyaluran atau piutangnya menjadi berkurang itu pada saat diterima langsung oleh mustahik. Artinya lembaga zakat yang pertama harus mendapatkan laporan dari mitranya bahwa zakat itu telah disalurkan. Kemudian tidak boleh di sini ada pengambilan amil lebih dari satu kali gitu ya oleh mitra yang kedua, tapi jika mitra kedua membutuhkan dana operasional maka dia meminta bagian kepada amil yang pertama. Kemudian penyaluran kepada non-amil dengan kewajiban pengembalian, misalnya piutang Qaulul Hasan, ya, itu dia tidak diakui sebagai penyaluran, tapi diakui sebagai piutang, ya, misalnya memberikan dana untuk usaha, ya, tapi dalam bentuk Qaulul Hasan, itu ya diakui sebagai piutang. Kemudian penyaluran aset kelolaan seperti tadi, misalnya sebuah dana zakat, kemudian dikonversi menjadi ambulan, menjadi klinik, menjadi rumah sakit, menjadi sekolah, maka penyalurannya sebesar dari penyusutan ya dari aset-aset tersebut gitu ya. Seperti itu. Jadi dia harus disusutkan. Oke, kemudian berikutnya infak sedekah secara umum hampir sama ya yang dijelaskan, cuma di sini adalah yang berbeda terkait dengan penyaluran infak melalui mitra lain atau melalui amil lain. Nah, kalau di zakat itu tidak boleh diakui sebagai penyaluran, kalau di infak itu boleh diakui sebagai penyaluran ya selama tidak ada pengembalian gitu ya. Jadi lebih eh, toleransi ya dibanding dengan zakat seperti itu. Kemudian yang juga baru dalam PSAK ini itu terkait dengan penerimaan sedekah dalam bentuk potongan atau diskon gitu ya. Itu bisa contohnya misalnya lembaga zakat membeli laptop ke sebuah toko, harga normalnya 10 juta, tapi karena tokonya tahu bahwa yang membeli ini dibeli untuk kepentingan lembaga sosial, maka dipotong misalnya per unitnya jadi 9 juta dan disampaikan diskon 1 jutanya itu adalah sebagai sedekah yang bersangkutan gitu ya. Maka pengakuan asetnya tetap 10 juta, kemudian pengeluaran uangnya hanya 9 juta per unit, selisih 1 jutanya itu boleh diakui sebagai penerimaan sedekah. Ya, ini disebut sebagai sedekah diskon gitu ya. Begitu juga dengan sedekah jasa ya, misalnya lembaga zakat ingin menyalurkan bantuan menggunakan satu ekspedisi tertentu, gitu ya harusnya per truk itu misalnya sewanya adalah misalnya 3 juta, tapi kemudian pengusaha truknya tahu bahwa itu untuk penyaluran bantuan sehingga kemudian diberikan potongan gitu ya atau digratiskan gitu ya, maka penggratisan dari penggunaan truk tersebut itu boleh juga dinilai sebagai penerimaan sedekah ya sesuai dengan harga sewa normalnya. Misalnya satu truk tadi 3 juta kemudian digratiskan ya itu boleh diakui nanti biaya distribusi misalnya sebesar 3 juta. Nah, kemudian akun lawannya bukan kas karena tidak ada uang yang dikeluarkan tapi diakui sebagai penerimaan sedekah ya jasa seperti itu. Nah, PSAK ini sudah berlaku ya harus diterapkan sejak tahun 2024 ya.
Nah, itu berlaku sejak tahun ini dan penerimaan dini itu diberlakukan. Jadi PSAK 409 ini atau 109 yang sesuai dengan revisi ini itu kemudian sudah ada di dalam laporan-laporan tahun 2024 ke atas ya. Seperti itu. Baik, itu yang mungkin bisa disampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami terkait dengan materi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.